Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Hupi dari Prodi S1 Gizi Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita dan payudara. Alat reproduksi wanita terdiri dari berbagai bagian yang saling mendukung agar proses reproduksi bisa berjalan dengan baik. Terdapat dua bagian alat reproduksi wanita, yaitu yang pertama bagian luar. Ada dua fungsi utama dari alat reproduksi wanita bagian luar, yaitu untuk mempermudah sperma masuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam serta melindunginya dari organisme penyebab infeksi. Yang kedua, bagian dalam. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita bagian dalam adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Pertama, mons pubis, yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada wanita. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfasis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Selanjutnya, labia mayora, yang bisa disebut juga dengan bibir kemaluan. Bagian ini menyerupai lipatan yang menyerupai bibir. Selanjutnya, labia minora, yang bisa disebut juga dengan bibir kecil pada kemaluan. Labia minora berada di sebelah labia mayora dan sebelum misfi. Hal yang membedakan antara labia minora dan mayora hanya tidak terdapat akar rambut yang memiliki banyak pembuluh darah. Selanjutnya, klitoris. Klitoris yaitu sebuah organ seksual yang berada dalam misfi. Klitoris memiliki struktur yang sama dengan misfi pada laki-laki. Keduanya berada dalam posisi yang sama pula. Bedanya, klitoris tumbuh ke arah dalam, sedangkan misfi tumbuh ke arah luar. Selanjutnya, selaput darah, yaitu membran tipis yang menutupi lubang misfi. Selanjutnya, vestibulum, yaitu rongga kemaluan yang terletak di labia minora yang merupakan muara dari saluran uretra dan lubang misfi. Yang pertama, vagina, yaitu organ seksual pada wanita yang berbentuk seperti tabung. Vagina memiliki fungsi dalam berhubungan seksual dan sebagai jalan lahir. Selanjutnya, uterus atau rahim, yaitu organ paling penting dalam sistem reproduksi wanita. Rahim terhubung dengan leher rahim atau serviks yang tersambung dengan vagina dan tuba fallopi. Selama masa kehamilan, seluruh proses perkembangan bayi terjadi di dalam rahim. Selanjutnya, tuba fallopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium atau sel telur menuju ke rahim, lalu sebagai tempat terjadinya fertilisasi oleh sperma dan ovum, sebagai tempat pertumbuhan atau pembelahan embrio sementara sebelum akhirnya melekat pada endometrium atau lapisan pada rahim. Selanjutnya, ovarium, yaitu indung telur yang berfungsi sebagai organ penghasil sel kelamin pada wanita. Organ ini berjumlah 2 buah dan terletak di sisi kanan dan kiri dari rahim yang berbentuk bulat lonjong. Yang pertama ada areola. Areola merupakan area melingkar di bagian tengah payudara yang berwarna lebih gelap dibanding warna kulit di sekitarnya. Selama dan setelah masa kehamilan, diameter areola bisa membesar dan terkadang terlihat lebih gelap. Selanjutnya, puting. Puting merupakan bagian payudara yang berbentuk bulat, kecil, dan menonjol di bagian tengah areola. Ukuran dan bentuk puting payudara bervariasi pada setiap wanita. Payudara wanita memiliki beberapa celah yang memungkinkan ASI mengalir keluar dari kelenjar susu ketika hendak menyusui bayi. Selanjutnya, kelenjar Montgomery. Kelenjar Montgomery berbentuk menyerupai benjolan kecil yang berada di sekitar puting dan areola. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan minyak alami kulit yang dapat melumasi dan melembabkan puting susu serta areola. Minyak
tersebut juga berfungsi untuk melindungi kulit payudara dari infeksi kuman. Yang pertama ada lobus dan lobulus. Payudara wanita normalnya memiliki sekitar 15 hingga 20 lobus. Setiap lobus terdiri atas bagian-bagian kecil yang disebut lobulus. Lobulus atau kelenjar payudara merupakan tempat ASI dihasilkan. Selanjutnya ductus atau saluran ASI. Lobulus pada kelenjar payudara terhubung dengan saluran ASI atau ductus mammarii. Saat menyusui, ASI yang diproduksi oleh lobulus akan mengalir melalui saluran tersebut dan bermuara di puting. Selanjutnya kelenjar dan pembuluh limfa. Cairan limfa pada payudara dihasilkan oleh kelenjar getah bening yang terletak di ketiak, bagian atas tulang selangka, dan dada. Cairan getah bening tersebut mengandung sel-sel pembentuk kekebalan tubuh yang berfungsi untuk membantu tubuh melawan infeksi. Selanjutnya, jaringan lemak. Payudara berisi jaringan lemak yang berfungsi untuk membantu jaringan ikat dan penyambung payudara dalam menyangga dan menopang struktur payudara. Semakin banyak jaringan lemak pada payudara, semakin besar ukuran payudara seseorang. Selain itu, payudara juga terdiri dari pembuluh darah dan saraf. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke kelenjar payudara, sedangkan saraf memungkinkan payudara untuk merasakan sensasi dan menunjang proses menyusui.